Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen dan guru pembimbing. Nama saya Putri Oktavia Sari SPD. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan dengan program studi bimbingan dan konseling. Nomor peserta saya yaitu 201698443722. Nomor induk mahasiswa PPG saya yaitu 9223411488. Baiklah, untuk kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya yaitu layanan konseling individual dengan judul Sulitnya Pengendalian Diri sebagai salah satu syarat untuk kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Universitas Negeri Medan merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Sumatera Utara. Perguruan tinggi terakreditasi A pertama dari BAN PT di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016. Dengan tagline-nya membangun negeri dari sekolah, Universitas Negeri Medan selalu mengedepankan mutu dan kualitas proses akademik untuk melahirkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja. Universitas Negeri Medan senantiasa memberikan pelayanan akademik terbaik, meningkatkan mutu layanan, dan terus mendorong lahirnya ilmuwan-ilmuwan muda yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Universitas Negeri Medan akan terus hadir memberikan kebermanfaatan bagi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Melalui hasil penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, kita harapkan dapat memberikan pencerahan dan sumbangsih pemikiran bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama warga Sumatera Utara. Saat ini, Universitas Negeri Medan memiliki 7 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan 74 program studi. 33 program studi terakreditasi A, 30 program studi terakreditasi B, dan 11 program studi baru yang sedang menunggu visitasi. Universitas Negeri Medan memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan program pasca sarjana. Universitas Negeri Medan memiliki fasilitas dan sarana belajar yang lengkap dan memadai. Sehingga akan mendukung para dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan potensi diri dalam menghasilkan karya inovatif dan prestasi yang membanggakan bagi Universitas Negeri Medan, bangsa, dan negara. Menyahuti revolusi industri 4.0, Universitas Negeri Medan telah memasukkan konten-konten yang relevan dalam kurikulum berbasis KKNI, sehingga akan menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan siap berkompetitif di dunia kerja. Universitas Negeri Medan konsisten menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan industri kreatif melalui proses akademik yang sehat, sehingga nilai kebermanfaatan nyata dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Universitas Negeri Medan sebagai perguruan tinggi negeri di Provinsi Sumatera Utara akan terus ambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan para diri masyarakat serta mengembangkan kualitas berbangsa dan bernegara. Kehadiran Universitas Negeri Medan akan memberikan solusi bagi persoalan yang dialami oleh masyarakat dan bangsa, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi kreatif, dan budaya.
sehingga bangsa ini telah menjadi bangsa yang berdaya saing dan memiliki karakter keindonesiaan yang kokoh. Sebagai institusi yang konsisten menjadi kampus The Character Building University, Universitas Negeri Medan telah mengimplementasikan konten revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran, sehingga akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul, berdaya saing, dan visioner, sehingga akan menjawab tantangan masa depan dan keterpakaian stakeholder. Universitas Negeri Medan konsisten menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan industri kreatif melalui proses akademik yang sehat, sehingga nilai kebermanfaatan nyata dapat dinikmati oleh masyarakat. Melalui implementasi kurikulum berbasis KKNI yang sudah diterapkan sejak tahun 2016, Universitas Negeri Medan siap berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa, serta bekerja sama kepada semua pihak untuk membangun kemandirian bangsa yang berdaulat dan mampu bersaing di kancah internasional. Universitas Negeri Medan harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, masuk, Eka. Silakan duduk. Ya, di sini aja berdiri enak. Oke, Eka, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita ya, kita mulai dengan doa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, jadi Eka gini kan, Eka datang ke ruang BK. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sekilas saya kasih tahu dulu tentang kegiatan kita ini ya. Nama kegiatan kita konseling individual. Jadi Eka tahu nama kegiatannya? Konseling individual ya. Jadi dalam layanan BK itu ada namanya layanan konseling individual. Di sini kita berjumpa tatap muka, face to face, untuk kita mengatasi permasalahan kita, curhat-curhatan gitu. Kita butuh solusi misalnya gitu, butuh masukan. Jadi disinilah kita saatnya ya, di ruangan inilah kita saling sharing ya. Itu tentang kegiatan kita namanya konseling individual ya. Tenang aja Eka, dalam kegiatan ini ada asasnya loh. Jadi asasnya itu adalah asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan yang mana apa-apa yang kita sampaikan di sini, apa-apa yang Eka sampaikan, apa-apa yang Ibu sampaikan juga, yang sifatnya memang betul-betul itu dikasih, akan kita keep gitu. Jadi cukup di sini aja, di ruangan ini kita tumpahkan, jangan sampai keluar. Eka jaga kerahasiaan Eka, saya juga. Sekalipun pesan guru nggak akan saya share. Gitu juga dengan Eka dengan teman Eka, paham ya? Jadi Eka jangan takut untuk menceritakan masalahnya. Karena di sini kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Oke Eka, itu tentang asasnya. Kemudian
kita nanti ada durasi kegiatan ini nih. Jadi kita sekali pertemuan ini 2 JP aja kita anggap ya, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ya, sepakat atas waktunya? Sepakat. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, apa yang ada selesai? Udah siap? Udah siap ya? Coba kita atur pernapasan kita dulu biar lebih enteng gitu ya. Coba tarik nafasnya dalam-dalam, keluarkan perlahan. Lagi, tarik dalam-dalam, keluarkan perlahan. Sekali lagi, tarik dalam-dalam, keluarkan perlahan. Oke, udah. Kita udah atur pernapasan, insya Allah jadi lebih tenang, lebih terarah. Saya tanya dulu ya. Jadi Eka, keseharian Eka nih ya, gimana aktivitas Eka sehari-hari di sekolah? Ini kita ngomong-ngomong yang ringan-ringan dulu lah. Di sekolah, Gimana aktivitasnya? di sekolah biasa-biasa aja. Kalau misalnya nggak ada, ya gitu. Terus kalau kawan-kawan gitu kan semua orang itu kayak aktif, sering bercanda. Jadi kalau sekolah itu kayak hilang gitu semua masalahnya. Kawan-kawan itu buat ceria aja gitu. Kalau di rumah kan kadang kayak mau sedih-sedih. Kalau di sekolah jadi senang gitu. Makanya itu kadang kayak berbagi cerita gitu. Tahu. Iya. Tadi ada belajar nggak di sekolah? Ada belajar ya. Sebentar lagi bagi rapot ini kan? Tanggal berapa bagi rapotnya? Tanggal 17. Tanggal 17. Jadi bagaimana persiapannya, kira-kira ujian kemarin itu gimana? Kayak ada kesulitan gitu sedikit, ada kayak ada rasa senang gitu karena dalam menjawab soal-soal gitu kayak aku udah berusaha untuk jawabnya, jadi nggak usah kalau misalnya nilai rendah aku nggak terlalu mikir. Mau mikir ya, karena misalnya kita udah berusaha ya, jadi ketika udah berusaha ya kita serahkan Iya. kepada Allah gitu ya, lebihnya ya. Oke Kak, tadi tentang kegiatannya. Oke, jadi saya ini mau nanya ya, karena saya melihat Eka belakangan hari ini dan juga saya tanya-tanya sama teman yang lain, sama teman Eka, bahwasanya si Eka ini ada masalah gitu. Dia ada masalah, kurang semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Adalah problemnya di situ. Nah, saya ingin tahu gimana sih sebenarnya jalan ceritanya kok bisa seperti itu gitu. Karena aku kayak banyak pikiran gitu sampai terbawa ke sekolah gitu. Kadang nggak bisa mengendalikan emosi gitu kan Bu. Kadang mau dampaknya itu bukan hanya untukku, orang lain juga kayak kena gitu. Jadi kepikiran kayak ada hal yang takut gitu, takut. Jadi kalau kayak gitu melakukan sesuatu kayak nggak ada, kurang semangat aja gitu. Misalnya tadi ada yang takut, misalnya gimana emangnya? Aku kalau misalnya kayak susah mengendalikan emosi gitu. Kemarin pernah kejadian gitu, aku sama adik aku kan sering, biasalah kalau adik kakak kan sering cekcok gitu. Jadi dia kayak ganggu-ganggu gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba emosiku kayak meledak gitu. Dia pas itu mama nyuruh untuk bantu-bantu masak gitu. Dia pas megang pisau, aku juga megang parang gitu. Terus dia kayak mukul-mukul gitu, tapi pelan memang. Tapi nggak tahu tiba-tiba kayak emosiku itu naik gitu Bu. Langsung ku ambil kayak kata gitu, ku potong gitu tangannya kayak udah gitu. Jadi di situ mah kayak marah-marah gitu kan. Jadi kayak kepikiran aja gitu. Bukan mama marah gitu, sampai mama kalau gitu kenapa nggak ngomong aja gitu. Kayak di situ memang udah agak reda dikit lah pas udah pulang gitu kan. Tapi kayak aku kasihan gitu sama mama, aku sama adik sering berantem gitu. Jadi kasihan mama kayak mana. Perasaan mama kalau misalnya kami terus berantem gitu, kamu tuh mengendalikan emosi. Jadi gini Eka, itu kejadiannya kapan kok teman yang jadi berdarah tangan adik ya? Iya, sampai lebar. Sampai lebar. Kejadiannya itu berapa bulan, 1 bulan yang lalu. Iya, 1
Ibu mau nanya, emang sering banget ya berantem sama adik gitu ya? Sering. Adik usianya berapa tahun? Usianya 10 tahun. 10 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Emang lagi gesit-gesitnya ya? Iya. Yang membuat Eka jadi sering dongkol itu apa sih sebenarnya dari sifat adik gitu? Makanya sering berantem. Dia kayak melawan-lawan gitu, suka menggurui. Kalau misalnya aku nyuruh gitu dia nggak mau coba. Kalau orang lain nyuruh kayak cepat gitu dia. Suruh misalnya kayak bantuin gitu kerjaan itu gitulah. Kadang mau dia kayak mau minta uang gitu kan, mau jajan, bilang nggak ada uangku, marah-marah dia, kadang mau dipukulinya kayak gitu. Jadi ada juga memukul kadang-kadang ya. Kalian berapa bersaudara ya? Tiga. Satu lagi Masih kecil umur 2,5 Oh, 2,5 tahun ya, masih kecil berarti. Ada sekolah di mana? di SD Panji Bako. Di Panji Bako. Kemudian orang tua masih ada lengkap? Masih, alhamdulillah. Jadi setelah kejadian itu gimana perasaan Eka? Maksudnya ada nggak Eka merasa ingin minta maaf kepada adik dan orang tua? Ada tapi kayak gengsi. Ada tapi gengsi, Iya. sungkan. Jadi sampai sekarang belum ada minta maaf? Belum. Ya, belum minta maaf. Kayak mana coba agak diterangkan sama ibu, gengsinya itu gimana sih hingga sampai 1 bulan ini belum ada ucapan maaf gitu. Sementara udah hampir 1 bulan kejadian. Kayak sampai tadi gitu, karena aku jarang terbuka gitu sama orang tua. Jadi mau ngomong aja pun ya kayak apa gitu gitu. Gengsi. Jadi mungkin karena salah satunya faktor itu ya, faktor internal dalam keluarga yang membuat Eka jadi ketika di sekolah kadang-kadang mau nggak fokus, kepikiran gitu ya, semangat belajar pun agak turun gitu. Jadi di sini saya ingin Eka lebih terbuka dan mengendalikan diri dengan baik. Kita rasionalkanlah pikiran kita, emosi kita juga. Jadi ibu ini ada teknik, sebenarnya teknik REBT namanya, Rasional Emotive Behavior Therapy. Yang mana dalam teknik ini kita harus membiasakan diri merasionalkan pikiran kita yang tidak rasional. Sebelumnya kan nggak rasional nih, irasional. Contohnya Eka sungkan minta maaf, Eka gengsi gitu, Eka nggak terbuka, nggak mudah percaya ke orang misalnya. Bagaimana caranya kita harus rasional berpikir? Ketika salah ya harus minta maaf, merasionalkan pikiran, emosi, REBT, emosional. Nah, terkait tentang pengendalian diri itu namanya ranah afektif, emosional. Behavior artinya apa? Tingkah laku kan? Nah, itu namanya teknik yang akan kita pelajari. Jadi di sini kita biasakanlah diri kita, di sini Eka misalnya, untuk berpikir secara logis. Ada lagi yang mau Eka sampaikan? Ada nggak masalah yang lain lagi? Belakangan ini kan kayak semakin tumbuh dewasa, kayak semakin cara berpakaian tuh kayak berubah gitu kan. Kayak aku kayak malu aja gitu kalau misalnya nampak aurat gitu. Jadi aku sering pakai baju besar-besar di rumah. Datang tangga-tangga dulu kayak mama bapak pakai baju besar, kayak aku jadi gitu. Terus Eka bilang kayak gitu gimana perasaannya? Nangis atau sedih? Sedih. Oke. Eka pengen pakai baju-baju besar gitu biar karena udah mulai paham ya tentang aurat ya. Kemudian udah mungkin udah lebih tahu lah, udah sering baca-baca buku tentang Islam gitu ya, tentang akidah-akidah kali ya, sehingga ingin mungkin merubah diri, apalagi sebelumnya memang pengendalian dirinya kurang kan, makanya ingin belajar Islam lebih jauh. Dan agak tersinggung ketika ada komentar mirip dari netizen misalnya ya. Terus ada cerita nggak lama tentang itu? Enggak sih, karena aku jarang cerita sama mama pun kadang bilang kayak gitu. Mama bilang gimana? Kenapa mesti kau pakai baju besar-besar gitu? Biasa aja, kenapa nih? Maksudnya baju besar itu kayak daster atau gamis gitu ya? Enggak,
udah miss ya di rumah ya. Jebaknya besar juga. Iya. Ya nggak apa-apa, karena kita untuk berubah itu pasti ada aja cobaan. Berubah menjadi lebih baik ada itu rintangannya dan harus kita lewatin. Nah, ini kan proses hijrah ya, berpindah. Nah, jadi kalau untuk itu Eka harus kuat. Kita harus kuat semangat kita, jangan luntur gitu. Biar kita lewati bersama. Karena memang seperti kata-kata menuju surga itu nggak mudah loh. Tapi kalau ke neraka itu mudahnya minta ampun. Ngelakuin ini aja, ngomong-ngomong kita nggak jelas aja, itu kan akan dihisap semuanya kan, ngejek orang segala macam, udah masuk neraka. Nah, untuk masuk surga itu emang sulit caranya. Bagaimana kita sebagai salah satu hambanya yang bisa masuk ke dalam surganya. Nah, jadi kita harus teguhlah, istiqomah dalam pendidikan kita kok memang itu benar. Kalau memang itu tidak menyimpang, karena memang menurut saya itu tidak menyimpang. Kalau hal-hal yang menyimpang yang nggak baik akan saya kasih masukan kepada Eka biar menjadi baik. Nah, kalau memang udah baik, kita tinggal ngasih motivasi aja, support agar menjadi lebih baik lagi dan tetap teguh pendiriannya, istiqomah lah bahasanya. Iya. Jadi mungkin saran dari Ibu ya Eka tentang tadi masalah yang di awal mengenai pengendalian diri ya, mengenai emosi yang nggak bisa dikendalikan sehingga berujung kepada kurangnya motivasi belajar dari Eka ya harus dikurangin. Misalnya itulah tadi caranya. Ketika saya bilang kita mulai dengan atur pernapasan, itu bisa mengurangi emosi kita loh. Kan ada bahasa kita marah berdiri kita duduk, marah duduk kita tidur. Kalau masih kurang bisa kendalian itu lagi, lebih baik wudhu. Ya, jadi coba-cobalah itu treatment untuk mengendalikan diri kita, emosi kita, agar lebih terkontrol, agar lebih baik, menghasilkan pribadi yang lebih baik lagi. Nanti kalau misalnya ada masalah lain boleh dikatakan ke Ibu. Paham? Jadi pertemuan kita mungkin Eka untuk kali ini sampai di sini dulu. Saya akan melihat progres Eka ke depannya bagaimana, apakah ada perubahannya hasil konseling kita kali ini atau biasa aja atau malah makin down. Nah, saya ingin mantau si Eka dulu. Ya, bagaimana progresnya. Jadi sebelum itu ini ada lembar evaluasi Eka yang bisa Eka isi, nanti aja dikumpul, boleh dibaca-baca, nanti Eka isi terkait kegiatan kita kali ini memuaskan atau tidak, atau ada saran yang harus Eka buat kepada Ibu, gitu ya. Baiklah, ada yang mau Eka sampaikan? Terima kasih Mami karena udah mau dengar curhatanku. Rasanya udah lebih lega aja gitu. Karena aku jarang percaya sama orang itu kali-kali ini. Oh iya, terima kasih Eka udah dipercaya. Kita pulang dulu. Ya, tetap semangat keluarnya. Terima kasih udah percaya sama Ibu. Kita tutup dengan doa dulu ya. Oke, dan nangis. Kalau dimulai. Selesai. Dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.